mujair. Hah, marmut. Astaga, Vel, untung aja lo bisa kepikiran marmut. Kalau enggak lo bakal meninggal. Iya nih, kebetulan gue ada pelihara marmut di rumah. Dah, lo cari masalah banget sih. Harusnya lo tebak satu aja. Ngapain banyak-banyak? Kan kalau kita dapat lebih banyak, peluang kita bisa bertahan itu lebih besar. Lah, gue dari tadi cuma tebak satu doang masih hidup aja tuh. Ya terserah orang lah. Gue kan udah bilang dari awal, nggak ada yang larang. Bebas. Udah nggak usah ribut. Ini kan cuma hal sepele. Ya ampun, Vel, lo baik banget. Padahal si Della itu udah rakus. Ngambilnya banyak banget dah. Nggak apa-apa, gue nggak ambil hati. Soalnya kan yang penting gue selamat. Bu guru, gimana ABC 5 dasarnya? Tadi sih ibu main bareng guru-guru yang lain dapat huruf M. Wah, sama Bu. Kita murid-murid juga pada dapat huruf M. Tapi mana guru-guru yang lain? Mereka semua berhasil kan? Enggak, mereka semua gagal. Nggak ada yang tahu huruf M. Wah, itu artinya ibu sendiri yang lolos. Keren sih ibu. Sebenarnya saya juga nggak bisa tebak dan sekarang waktunya udah habis. Tapi saya nggak kenapa-napa. Wah, kalau kayak gitu harusnya Bu Guru nggak lolos dong. Kalau gitu saya harus segera laporin ke sistem. Sistem. Bu Guru yang nggak lolos ada di sini nih. Jangan. Ya, metong deh. Gimana kalau kita main curang aja? Main curang gimana, Kay? Murid yang tersisa kan cuman gue, lo, Tiara, dan Della. Kita habisin aja mereka berdua, jadi tinggal kita berdua. Peluang menang lebih gede. Jangan gitu gue nggak mau ngabisin orang. Itu kan dosa banget, bisa-bisa langsung masuk neraka. Ya elah, Vel, masa lo ngabisin orang doang takut? Cemen. Gitu aja. Ngabisin orang itu bukan hal yang sepele, Kay. Ya elah, diajak untuk keuntungan bersama nggak mau. Tapi ntar kalau kalah, nangis. Kay, jangan jadi sombong kayak gitu deh. Gue tuh cuma ngawatirin lo, soalnya dari tadi lo kelihatan gak bisa nebak. Iya, makasih ya sarannya udah mau ngebantuin gue juga. Tapi untuk kali ini kayaknya gue gak bisa ikutin deh, soalnya jelek banget sarannya. Sampai kapan sih ABC 5 dasar ini selesai? Sebenarnya kita disuruh nebak berapa sih? Kita tuh disuruh sistem main sebanyak 4 kali. Hah? 4 kali doang? Kirain sampai alfabetnya habis. Enggak, sistem revisi jadi 4 kali permainan aja. Soalnya kan orang-orang udah pada meninggal, jadi pesertanya kurang. Aduh Del, jangan nyepelin gitu. Iya Del, lo terlalu nyepelin banget sih. Kenapa lo pede banget kayak gitu? Lo lupa ya kalau gue ranking 1? Ya jelas gue tahu dong hewan-hewan yang berawalan huruf apapun. Iya deh, si pinter. Ma, aku pulang. Nak, kebetulan banget nih Mama baru selesai masak loh. Nggak sabar banget buat makan, Mah. Kita harus main di sini, Mah. Berarti kita harus main berdua. Udah oke, kalau gitu ayo kita mulai. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G. Hewan yang berawalan huruf G. Gajah, gorila, gajah laut. Anakku sayang, gimana Mama mau sebutin kalau kamu ambil semua kayak gitu? Astaga, aku nggak sadar, Ma. Aku cuma ngomongin apa yang aku tahu. Ya udah nggak apa-apa, Mama nggak usah nebak. Mama korbanin diri aja. Ya, jangan gitu lah, Ma. Cepetan, waktunya udah mau habis. Mending sekarang kamu masuk ke kamar aja sebelum Mama dihabisi sama sistem. Ya udah deh, nggak ada cara buat nyelamatin Mama kan? Oke, untuk peserta yang masih tersisa, ini adalah babak terakhir. ABC 5 dasar yang terakhir. Jadi dimanfaatkan baik-baik. Dimulai sekarang. Jadi ini permainan terakhir kita ya. ABC 5 dasar. Kalian gak ngeluarin jari sama sekali? Ya udah, kalau gitu berarti hewan yang berawalan huruf A. Waktunya dikit banget. Ayam, angsa, alpaka, anoa, arwana. Aduh, kenapa lo harus habis semua sih, Del? Padahal gue mau tebak anoa. Vel, lo kehabisan waktu. Itu artinya lo bakal meninggal. Iya, tapi kenapa nggak terjadi apa-apa ya sama gue? Gue masih sehat walafiat. Selamat ya semuanya, kalian udah berhasil menyelesaikan ABC 5 dasar ini dengan mudah. Loh, Mama kok masih ada di sini? Bukannya Mama udah metong? Itu semua karena saya yang mengatur semua permainan ini. Lalu kenapa Feli nggak dihabisin? Padahal kan dia nggak berhasil nebak ABC 5 dasarnya. Iyalah, dia kan anak saya, jadi pasti anak emas dalam permainan ini. Wah, kalau tahu gitu aku nggak berpikir keras dari awal, Mah. Ini kan baru pembelajaran yang awal buat kamu. Surabaya ya? Wih, ternyata bener. Dan semua jawaban udah ada di buku ini. Kok Mama bisa tahu sih? Jangan-jangan Mama orang dalam lagi. Kakak, Mama kok nggak ada ya? Dia kemana? Loh, kenapa kamu malah nanya kakak? Bukannya Mama itu dari tadi sama kamu ya? Iya, tapi terus hilang Kak. Aku nggak tahu dia pergi kemana. Ini kan udah malam, nggak mungkin Mama jalan-jalan. Kenapa kamu nggak cegat Mama, Dek? Ya kakak kan tahu sendiri kalau Mama itu nggak pernah nurut sama aku. Dia nurutnya sama kakak. Ya udah, kalau gitu kakak terpaksa buat cari Mama tengah malam kayak gini. Ikut. Jangan, kakak sendiri aja. Kamu jaga rumah ya. Bye. Ma.
Aduh, apa sih lo teriak malam-malam kayak gini, Vel? Loh, Tiara, bukannya lo keliling dunia ya sama Dela? Gue tahu dari Bu Guru. Udah pulang, ternyata negara yang gue datengin kurang cocok sama gue, makanya gue mau cari yang lain. Ya, lo mah enak udah selesai. Lah gue masih berjuang. Karena gue dan Dela tuh udah dapat buku kunci jawaban dari orang tua masing-masing. Hah? Jangan-jangan bukunya sama yang kayak punya gue yang ada di rumah. Bukunya warna biru ya? Iya, tapi... Wah, kalau gitu barusan gue dapat testimoni dari lo. Itu artinya gue harus simpan buku itu baik-baik. Itu adalah kunci jawaban. Iya bener, dan sekarang lo gak perlu cari mama lo lagi. Soalnya, nama kota yang selanjutnya udah muncul nih. Gue harus cepet-cepet sambung kan. Titik-titik, tapi gue gak tahu. Gue harus lihat cluenya. Apaan, papeda? Kalau gitu gue harus pulang, gue harus nyontek kan. Duluan ya. Aduh, gue dari tadi ngomong dipotong-potong mulu. Gimana sih tuh orang? Ini dia bukunya. Tapi kok nggak ada sih yang huruf depannya T? Emang ada ya kota yang huruf depannya T? Kalau gitu gue harus cari bener-bener. Oh, ini dia. Jangan-jangan Ternate ya? Oh iya, papeda kan makanan khas dari Maluku. Kak, mama masih belum pulang juga. Kakak udah cari di mana aja? Kakak udah cari di seluruh kota yang sering didatangin sama mama, tapi tetap nggak ada. Loh, buku yang kakak pegang itu kan? Ya udahlah, cari mamanya besok aja. Soalnya kan kita besok sekolah dan kakak juga harus lanjutin sambung nama kota ini. Hah? Mama? Loh, mama mana ya? Non, Nyonya nggak pulang semalaman. Kira-kira dia kemana ya? Saya khawatir banget nih. Papa juga nggak ada. Mungkin mama sama papa lagi bulan madu diam-diam. Non lupa ya kalau Tuan dan Nyonya itu udah cerai. Lah iya juga. Terus kemana dong? Saya udah cek barang-barang yang biasanya dibawa keluar sama Nyonya kalau dia pergi itu masih ada di dalam rumah. Contohnya aja sendal, kunci mobil, kunci motor. Iya ya, kok dipikir-pikir jadi tambah mencurigakan? Udah sabar banget sambung nama kota yang ini kan yang terakhir. Jadi gue nggak perlu nebak lagi habis ini dan gue bisa traveling gratis. Cepetan tebak supaya kita bisa traveling bareng. Iya, sabar Napa. Titik-titik. Waduh, apa ya? Hah, lihat cluenya deh. Katulistiwa itu apaan? Kota yang dilalui sama garis katulistiwa ya, gampang banget tuh. Udah deh, gue nggak perlu mikir kan, karena gue punya kunci jawaban ini dan lo nggak perlu bantuin gue juga. Kalau gitu gue harus cari kota yang berawalan huruf P. Ini agak panjang sih. Terus cluenya katulistiwa. Apa ya? Jangan-jangan ini Pontianak ya? Yeay, selamat ya Vel, lo berhasil. Gak sia-sia nyokap lo udah berkorban. Bantuin apaan dah? Nyokap gue aja ngilang, dia nggak bantuin gue dalam sambung nama kota ini. Jahat banget kan? Lah, jadi selama ini lo nggak tahu nyokap lo itu kan udah berkorban. Dia nukar nyawanya dengan buku kunci jawaban itu supaya lo lolos lebih cepat. Jadi sekarang kita pikirin deh mau traveling kemana. Jadi nyokap gue udah meninggal? Tidak. Panik kau. Loh, jadi sekarang lo udah tahu tanggal metong gue berapa? Kali ini gue pura-pura tahu aja deh supaya gue bisa tahu lebih dalam kan? Iya, gue udah tahu. Jangan-jangan lo bohong ya, soalnya nggak mungkin semudah itu bisa tahu tanggal metong gue. Gue beneran tahu tanggal metong lo itu adalah tanggal 20. Astaga, kok bisa bener? Gue mohon jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini jadi rahasia kita berdua aja. Rahasia? Sebenarnya separah apa sih tanggal metongnya Keisha? Gue makin penasaran deh. Karena lo udah tahu rahasia besar gue yaitu tanggal metong gue, gimana kalau nanti lo main ke rumah gue? Ke rumah lo? Syukurlah dia udah percaya, dia udah anggap gue deket. Dengan senang hati. Loh, kenapa nih di rumah kita ada banyak bendera kuning, Mah? Pas Satpam meninggal hari ini jadi nggak ada yang jaga rumah kita lagi deh. Dan kita harus urus pemakamannya karena dia nggak punya keluarga. Wah, dengan pas Satpam meninggal kayak gini berarti membuktikan kalau kekuatan gue ini bener 100% akurat. Kekuatan? Emangnya kamu punya kekuatan apa? Aku bisa lihat tanggal metongnya seseorang, Mah. Kalau tanggal metongnya Mama 30 April 2100. Iya nak, kan keluarga kita tuh terkenal dengan panjang umur. Makanya Mama bisa hidup selama itu. Wah, keren juga ya gennya Mama. Lala. Loh, itu kan bel pulang sekolah. Bukannya gue baru sampai, ini juga masih jam 7 pagi. Kenapa udah pulang sekolah aja? Tiara meninggal dunia, Vel. Dan seluruh sekolah sekarang harus berkabung. Kita harus menghormati dia dan harus pulang sekarang juga. Astaga, iya ya, Tiara meninggal hari ini. Oh, ternyata lo udah tahu. Kalau gitu, Tiara ada titip pesan terakhir ke lo nggak? Tiara cuma mau gue liatin tanggal metongnya Keisha. Kalau gitu lo harus turutin. Kalau nggak bisa-bisa arwah dia tuh nggak tenang. Kalau tanggal metong lo 18 April, itu artinya besok, Del.
gue titip pesan terakhir juga deh, lo harus lihat tanggal metongnya Keisha. Itu kan yang dimau sama Tiara. Kenapa semua orang penasaran banget sih sama tanggal metongnya Keisha? Kalau kayak gini kan gue jadi penasaran juga. Tadi kan tanggal metongnya Keisha itu 20, berarti 20 apa ya? Jangan-jangan 20 April 2025, itu artinya sebentar lagi. Betul cu, Keisha itu butuh pertolongan kamu. Saya bisa nolong Keisha, kalau gitu gimana caranya Nek? Keisha itu kan sedang sakit berat, jadi tolongan dia lah. Apa kamu nggak kasihan? Tukar aja sama nyawa kamu. Maksudnya tukar sama tanggal metong saya? Saya aja nggak tahu berapa tanggal metong saya. Kalau gitu saya harus lihat dulu kan. Loh, semua orang di kota ini juga tahu kalau keluarga kamu itu yang paling panjang umur. Iya sih, secara kan Keisha pernah nyelamatin saya dari kecelakaan. Jadi mungkin ini cara saya berterima kasih kepada dia, Nek. Benar, cu. Akhirnya kamu bisa balas budi kan? Iya, Nek. Kalau tanggal metongnya Nenek hari ini, waduh, kalau Nenek minta tolong sama saya nggak bisa bantu ya? Tidak ada, cu. Nenek cuma mau kamu menolong si Keisha itu karena dia tuh anak yang baik. Ya, gue setuju buat tukar tanggal metong gue sama tanggal metong lo. Karena gue tahu kan lo bakal meninggal 20 April 2025. Yang bener, Vel. Tanggal metong lo kan masih lama. Itu artinya gue bisa hidup lebih lama lagi. Makasih banyak ya, Vel. Iya, kalau gitu kita tukar sekarang ya. Oke, setuju. Sekarang tinggal lo yang pencet. Sebentar lagi gue bakal metong. Tunggu nak, jangan. Maafin aku mak, aku nggak bermaksud bikin mama sedih. Mama seneng banget kalau kamu pengen berbuat baik ke semua orang. Tapi jangan ke orang ini. Orang ini udah jahat, dia udah bohongin kamu. Kamu lihat aja tanggal metongnya pasti udah muncul sekarang. Enggak kok Vel, gue bisa jelasin. Bohongin gue? Masa sih gue harus pakai kacamata ini kan? Hah? Lo udah meninggal sejak 1800? Itu artinya lo adalah hantu. Dan sebelum kejadian ini mama lihat kamu tuh ngobrol sama neneknya Keisha. Mereka kan sekongkol, jadi neneknya itu diutus. Bener-bener jahat lo kayak. Mulai sekarang gue gak mau lagi temenan sama lo. Karena lo pilih tolak gue jadi ikutan musnah.